Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Romaninda dan rekan-rekan saya, Kamar Pangestu dan Abu Hanifah, Sahwan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan 3 rangkaian, yaitu penyarah setengah gelombang, penyarah gelombang penuh, dan penyarah jembatan gelombang penuh. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu penyarah setengah gelombang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada rangkaiannya. Di sini saya menggunakan komponen desain, trafo, 1 dioda, dan 1 resistor. Fungsi komponen ini, yang pertama, dioda menyarah arus DC menjadi DC dengan hanya melewatkan setengah siklus gelombang AC. Yang resistor fungsinya mengonversi arus listrik menjadi tegangan yang digunakan dalam aplikasi praktis. Trafo ini menyesuaikan level tegangan sesuai kebutuhan. Cara kerja dari rangkaian ini, tegangan AC dari sumber masuk ke rangkaian saat siklus positif tegangan AC, dioda dalam kondisi forward bias, mengantarkan arus dan arus mengalir ke beban. Saat siklus negatif tegangan AC, dioda dalam kondisi reverse bias, tidak menghantarkan arus, sehingga tidak ada arus yang mengalir ke beban. Output tegangan hanya berupa setengah siklus positif dari gelombang AC asli, sehingga hasilnya adalah gelombang DC berdenyut. Jika ada kapasitor, tegangan DC akan lebih halus karena kapasitor menyimpan muatan saat puncak dan melepaskannya saat tegangan turun. Berikut contoh gelombangnya. Nah, di sini kita lihat tegangan output berbentuk gelombang setengah sinusoidal. Jika menggunakan kapasitor filter, tegangan output lebih stabil dan rata, meskipun tetap ada riak tegangan, dengan rata-rata output lebih kecil dibandingkan tegangan input karena hanya menggunakan setengah siklus AC. Efisiensi daya lebih rendah dibandingkan penyarah gelombang penuh karena hanya memanfaatkan setengah dari sinyal AC. Kesimpulannya, penyarah setengah gelombang hanya menggunakan 1 dioda sehingga didesain sederhana dan murah. Efisiensi rendah karena hanya setengah dari sinyal AC yang digunakan. Tegangan output masih berdenyut sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tegangan DC stabil tanpa tambahan filter. Nah, di sini ada gelombang sinusoidal yang setengah, maka disebut gelombang setengah disebut rangkaian setengah gelombang penuh. Berikutnya menjelaskan rangkaian gelombang penuh yang dijelaskan oleh Amar. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari rangkaian penyarah gelombang penuh. Untuk komponen yang dipakai itu ada trafo step down, ada dioda, resistor, sama buat nampilin outputnya itu pakai osiloskop. Nah, untuk trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari AC ke DC. Nah, untuk dioda memakai 2 buah. Nah, ini berfungsi sebagai penyarah, memungkinkan si arus mengalir dalam satu arah. Nah, untuk resistornya ini berfungsi buat mengaliri arus yang hasil dari penyarah.
Nah, untuk outputnya itu pakai oscilloscope untuk melihat bentuk gelombang penyarahnya. Nah, dari cara kerja rangkaian full wave ini atau gelombang penuh, saat siklus positif AC, satu dioda mengantarkan arus sementara dioda satunya mati. Nah, saat siklus negatif AC, dioda yang sebelumnya mati menjadi aktif, sementara yang sebelumnya aktif jadi mati. Nah, hasilnya arus yang keluar selalu searah atau DC, meskipun gelombangnya berbentuk naik turun. Bisa dibuka hasil output osiloskopnya. Nah, saat di running, pada osiloskop ini kita bisa melihat bahwa gelombang input berbentuk sinus murni yang warna biru itu, sementara outputnya kuning berbentuk gelombang yang tetap di sisi positif. Ini adalah tanda bahwa arus sudah searah, tetapi masih berdenyut. Nah, kesimpulannya penyarah gelombang penuh lebih efisien dibanding penyarah setengah gelombang karena menghasilkan arus yang lebih stabil. Nah, untuk lebih stabilnya itu bisa memakai kapasitor penyaring biar lebih halus outputnya. Nah, itu sekian penjelasan dari saya untuk rangkaian gelombang penuh dan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abu Hanifah Sahwan Maulana yang akan menjelaskan penyarah jembatan gelombang penuh. Saya persilakan. Dan mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyarah gelombang penuh dengan sistem jembatan. Yang pertama, saya akan menggunakan 5 komponen. Yang pertama ialah 4 dioda. Yang pertama adalah dioda, yang kedua adalah resistor, yang ketiga kapasitor, yang keempat adalah trafo, yang kelima adalah visan. Dan mungkin fungsi dari dioda itu ialah menyarahkan tegangan AC menjadi DC. Yang kedua, resistor mengonversi arus listrik menjadi tegangan yang dapat digunakan. Yang selanjutnya, kapasitor mengurangi riak tegangan DC untuk keluaran yang lebih stabil. Dan yang keempat, trafo fungsinya biasanya dari trafo atau langsung dari jaringan listrik. Yang terakhir adalah visen. Mungkin cara kerjanya, yang pertama ya saat siklus positif, dioda 1 dan dioda 3 dalam kondisi forward bias menghantarkan arus. Dioda D2 dan D3 dapat kondisi series biasa tidak menghantarkan arus. Saat arus siklus negatif, D2 dan D4 dalam kondisi forward bias. Arus mengalir melalui D2 beban dan D4 kembali ke sumber dengan arah sama pada beban. Dan hasilnya, kedua siklus positif dan negatif dari AC digunakan untuk menghasilkan negatif DC berdenyut dengan frekuensi 2 kali lipat dari frekuensi input. Dan kesimpulannya, penyarah jembatan lebih efisiensi dibandingkan metode setengah gelombang dan center tap karena memanfaatkan kedua siklus AC tanpa perlu transformasi khusus. Penyarah gelombang penuh dengan sistem jembatan adalah pilihan terbaik untuk satu daya yang stabil dan efisien. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.